Season 2 Terjerat Cinta Duda. Bab 54. Minta pertanggungjawaban. Derry. Re, ayo pulang, tarik Juna. Renata memperhatikan lelaki yang beberapa bulan telah menghilang dari hidupnya ini. Derry tak berniat menghentikan Renata karena di sendiri tengah merangkul perempuan cantik. Hati Renata sakit, tubuhnya lunglai serasa sulit berjalan. Sok jago sih lo bang, kesal beka. Kan yang duluan mulai Juna kah, abang cuma bantuin doang. Tapi kenapa lo ikut-ikutan, harusnya lerai bukan malah ikut nonjokin juga bang. Gue jadinya malu kaya, preman pasar, ketus beka. Kamu kesal bule tengil itu babak belur. Tanya Alsan tidak suka. Cek. Masih cinta ya, tuduh Aslan. Apaan sih bang? Kalau aku larang bukan berarti masih cinta, cuma nggak enak aja sama Tari yang punya acara. Di saat acara happy-nya dia malah jadi kacau karena kamu dan Mas Juna. Aku yakin besok di kampus pasti pembahasannya soal kamu, Juna dan Max. Mau ditaruh di mana muka aku bang? Omel beka. Maaf Deka, namanya juga kelepasan. Besok minta maaf aja sama Tarinya pas di kampus, bilang aja jiwa premannya abang dan Juna keluar saat lihat Max. Cek. Sok jago. Maaf. Ujar Aslan pelan tak berani menatap Beka yang terus mengomel seperti ibu-ibu komplek. Renata menghapus air matanya, bayangan Derry merangkul perempuan lain terlintas di benaknya membuat Renata merasa dadanya sesak. Sedangkan Juna menyetel AC mobilnya, dia merasa tubuhnya sedikit panas. Beberapa kali bos muda ini menghembuskan nafas panjang tapi tak membantunya. Re, tolong bukain dong, pinta Juna memberikan air mineral pada Renata tapi tak didengar oleh perempuan ini. Renata masih sibuk dengan pemikirannya sendiri. Apa itu yang membuat Derry berpaling darinya? Batin Renata tidak terima. Akhirnya Juna memilih untuk menepikan mobilnya terlebih dahulu di daerah yang cukup sepi karena merasa sangat haus dan kepanasan. Kenapa berhenti mas? Tanya Renata bingung karena mereka belum sampai tujuan. Kamu dari tadi dipanggil nggak nyahut-nyahut juga. Maaf mas, ada apa? Tanya Renata pelan. Tadi mau minta tolong buat bukaan ini, tapi kamunya cuek ya, terpaksa mas berhenti sebentar, mas kepanasan Re. AC-nya hidupkan. Iya tapi entah kenapa makin panas saja, apa mau hujan ya Re, ujar Juna meneguk minumannya hingga basah sampai ke jakunnya. Juna terlihat jauh lebih aduhai. Renata cepat-cepat menepis pikirannya dan mengalihkan pandangannya dari Juna. Juna membuka satu kancing baju kemejanya, merasa tubuhnya sedikit berbeda. Mas, tegur Renata. Ya, ayo jalan. Sebentar Re, kayaknya ada yang nggak beres sama badan mas. Gerah banget, maaf mas buka bajunya ya. Renata tercengang melihat Juna yang berani membuka kemejanya di hadapan Renata. Setaunya lelaki ini sangat-sangat kaku dan pemalu pada perempuan. Re, mau bantuin mas? Tanya Juna membuat kening Renata berkerut. Maaf banget Re, tapi mas benar-benar tidak tahan. Kamu boleh tampar atau kesal mas setelah ini, tapi tolong bantu mas dulu Re, mohon. Juna membuat Renata tambah tak mengerti. Juna mendekatkan badannya pada Renata lalu mengecup Renata tanpa permisi, membuat Renata membelalakkan matanya tak percaya. Renata ingin berontak tapi Juna tak melepaskannya. Air mata Renata turun, dia merasa dipaksa oleh kakak sahabatnya ini. Apakah setelah ini dia akan ditinggalkan lagi oleh lelaki? Kenapa Renata berdenyut hebat karena Juna bukan saja mengecupnya tapi memegang seluruh bagian ehem-ehem, hingga ke aset berharga. Terdengar lenguhan kecil dari Renata saat membuka matanya. Semalam Juna benar-benar memaksanya, membuat Renata kesakitan apalagi melakukannya di mobil. Juna tertidur pulas di kursi kemudinya. Renata melirik ke jam yang ada di dashboard mobil pukul 3 pagi. Renata segera memasang CD-nya yang ditarik paksa Juna tadi. Au,
Ringisnya merasa kesakitan. Sial. Gue diehem-ehem, gumam Renata. Katanya cupu ternyata suhu, bangkai nih orang. Kesal Renata lagi. Mas Juna bangun, pekik Renata membuat Juna tersentak kaget. Mas lo harus tanggung jawab ke gue, lo udah ehem-ehem gue mas atau gue lapor ke polisi sekarang juga, ancam Renata tanpa basa-basi lagi membuat Juna gelagapan. Hiks. 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 Hidup gue hancur mas, hancur karena lo, isak Renata. Maaf Re, maaf mas bakalan tanggung jawab tapi mas minta waktu ya Re, mas juga shock dengan semua ini. Lo obo-obo gue tanpa kasih gue waktu dan sekarang lo minta waktu buat tanggung jawab kalau gue hamil gimana? Lelaki brengsek lo mas, nggak ngangka gue lo pengecut. SSSTTT. Jangan keras-keras Re nanti kita digerebek warga, kita bahas nanti ya, bujuk Juna. Bodoh amat, jawab Renata tak terima. Mas semalam gak sadar Re, pasti ada sesuatu yang terjadi sampai mas bisa sekilaf itu. Kamu tenang dulu jangan marah-marah terus, jelas Juna. Pokoknya gue nggak mau tahu mas lo harus tanggung jawab Sarah gue. Gimana bisa tenang gue udah nggak perawan lagi, tekan Renata karena dia tidak mau jika hidupnya hancur. Juna menggaruk kepalanya yang tidak gatal lalu segera menyalakan mobil dan pergi dari tempat itu. Juna mengguyur tubuhnya dengan air shower untuk menyegarkan tubuh. Dia benar-benar tidak menyangka akan melepas perjakannya dengan Renata teman adiknya sendiri. Kok bisa kelepasan begitu ya, kesalnya. Gue nggak bisa nikahin Renata, gue nggak cinta sama dia tapi gimana kalau dia hamil. Gue juga bukan lelaki brengsek, lanjutnya bermonolog sendiri. Perasaan Juna saat ini benar-benar kusut harus dihadapan dengan situasi ini. Semalam lo kemana mas, gue pulang mobil lo belum juga di garasi. Tanya Beka saat kakak adik ini tengah makan. Gue makan dulu sama Renata, bohong Juna. Lo nggak apa-apain sahabat gue kan? Tuduh Beka. Gila lo emangnya gue cowok apaan? Bagus deh, lo bisa cari perempuan lain di luar sana mas jangan Renata dia terlalu baik buat lo. Jadi lo kira mas lo ini nggak baik apa? Adik durjana lo. Marah Juna. Bukan itu Renata sudah pernah sakit hati ditinggalkan lelaki tanpa kabar berita dan kalau dia harus sama lo ya bakalan sakit hati lagi. Emangnya gue kenapa? Lo kan gak laki. Cemen, ejek Beka. Sembarang aja, bikin teman lo pecah perawan sampai bunting juga gue bisa, jawab Juna kelepasan. Mas. Ngomongnya jorok banget deh. Gue aduin mama baru tahu rasa lo, udah bisa mau buntingin anak orang, ancam Beka. Cek. Pengadu lo, ketus Juna lalu segera pergi meninggalkan meja makan. Kakak adik ini jika bertemu sering seperti Tom and Jerry tapi di balik semua itu mereka saling menyayangi satu sama lain. Renata hari ini tidak pergi ke kampus karena sesuatunya masih terasa sakit. Badannya juga mendadak panas membuat Renata enggan untuk bangkit. Ponselnya dari tadi terus berbunyi dan Renata yakin kalau pelakunya adalah Beka siapa lagi kalau bukan sahabatnya itu. Renata enggan mengangkatnya karena sudah pasti Beka akan heboh nantinya. Re, kamu nggak ke kampus? Tanya sang ibu sambil menggedor pintu kamar Renata. Enggak bu hari ini nggak ada kuliah, bohong Renata membuat suara sang ibu tak terdengar lagi. Renata mencoba memejamkan matanya tapi tak berapa lama terdengar kembali suara sang ibu dari luar. Re, ada Derry di luar cari kamu. Derry. Kenapa Derry mencarinya? Bukannya selama ini lelaki itu sudah pergi meninggalkan dirinya kenapa datang lagi? Pikir Renata. Aku lagi nggak enak badan bu, sahut Renata. Tok. Re, keluar dulu nak, bujuk sang ibu membuat Renata bangkit.
kepalanya berdenyut kencang, mungkin efek hilang perawan dan kurang tidur semalam. Muka kamu pucat banget Re, kamu beneran sakit? Tanya Bu Ainun. Iya Bu, suruh aja dia pulang. Tapi kasihan Re, ibu nggak tega, ucap sang ibu. Kebiasaan deh Bu. Kenapa harus nggak tega, dianya tega-tega aja ninggalin anak gadis ibu, omel Renata sambil berjalan ke arah luar. Hei, Re, apa kabar? Tanya Derry yang melihat Renata akhirnya keluar juga. Nggak usah basa-basi deh Mas, kamu ngapain kesini? Tanya Renata malas, tangannya bersidekap di dada dan masih posisi berdiri. Re, Aku mau jelasin semuanya sama kamu Re, tapi sebelumnya kamu boleh duduk dulu. Ini rumah aku Mas, kamu yang tamu di sini, tegas Renata sambil mengambil posisi duduk. Re, aku ingin jelaskan semuanya Re. Udah cepetan, kepalaku sakit pengen tidur. Aku dan perempuan malam tadi nggak saling suka Re. Terus saling cinta gitu. Potong Renata. Bukan. Kami dijodohkan, dia anak fakultas ekonomi di kampus yang sama dengan kamu. Cek, sudah kuduga. Pasti semua ini akan menyakitkan. Re, aku mencintai kamu Re, tapi aku tidak bisa menolak keinginan Mama. Kalau begitu silahkan keluar dan terus kejar keinginan Mama kamu, usir Renata. Kepalanya benar-benar sakit, permasalahannya dengan Juna semalam belum selesai dan sekarang Derry hadir di hadapannya dengan cerita baru. Ark rasanya ingin mencakar seseorang, batin Renata kesal. Re, maaf, aku ingin hubungan kita seperti dulu. Pinta Derry memohon. Kamu gila ingin menjalin hubungan denganku di saat sudah dijodohkan dengan perempuan lain. Jangan munafik Mas, aku melihat jelas kalau kamu menikmati merangkulnya semalam. Re, kamu salah, itu hanya terpaksa, justru aku yang ingin menanyakan siapa lelaki semalam. Jangan lempar batu sembunyi tangan Mas, jelas-jelas kamu yang berselingkuh dalam hubungan ini. Oke, aku akui Re kalau aku dan Lily memang ingin mencoba dalam hubungan ini, tapi saat aku melihatmu semalam aku tidak bisa Re. Bullshit. Dari kata-kata kamu membuatku mengerti kalau percintaan dan penderitaan itu berarti sama Mas. Siap jatuh cinta berarti siap menderita karena pada dasarnya yang tidak berjodoh akan berpisah juga. Kita bisa perjuangkan ini Re, mohon. Derry ingin menggenggam tangan Renata tapi ditepis oleh perempuan ini. Sumpah. Gue capek Mas. Gue butuh istirahat. Mending lo pulang, usir Renata yang mulai naik darah. Oke. Aku kasih kamu waktu berpikir Re, jika kamu ingin memperjuangkan cinta kita aku akan cari jalannya. Aku pamit Re, jaga dirimu, ucap Derry lalu mengusap lembut kepala Renata dan pergi. Ark. Brengsek. Pekik Renata kesal. Dia kesal karena sudah menyerahkan keperawanannya pada Juna semalam, hingga saat ini tak ada konfirmasi lagi dari Juna. Obat penyangsang, gumam Juna saat membaca artikel tanda-tanda yang ada dalam dirinya malam itu. Tapi di mana dia mendapatkan obat perangsang? Juna sendiri bingung di mana dia mengkonsumsi obat perangsang padahal Juna sama sekali tidak pernah berurusan dengan obat-obatan. Astaga, minuman itu. Apa minuman itu yang membuatku kacau? Ingat Juna pada satu minuman beralkohol yang dia sempat minum saat akan pergi. Juna mengepalkan tangannya dan harus mencari tahu apa dia dijebak atau memang kesalahpahaman. Rebecca harus diberi pelajaran Max, kita tidak bisa diam terus begini. Kamu lihat wajah kamu babak belur begini, Octavio. Nanti biar aku yang selesaikan. Selesaikan bagaimana? Kamu lihat ini, kamu sampai bonyok dengan kakaknya, memang keluarga gila, umpat Vio. Saat ini Max harus dirawat di rumah sakit karena perkelahian semalam. Max. Panggil seseorang membuat Max menoleh. Kenapa sampai begini Max? Papa sudah katakan jangan lagi ke klub, kamu benar-benar membuat Papa marah.
Ini bukan seperti yang papa kira, Pak. Lalu apa? Kamu babak belur begini? Sudah, kalau kamu masih juga tidak bisa mendengar ucapan papa dengan berat hati, kamu akan papa kirim ke Belanda bersama mamamu. Max menghela nafasnya, dia tidak mau ikut mamanya karena selama ini dia tidak suka dengan sikap suami baru mamanya itu. Maaf Pak, CCTV-nya memang sengaja dimatikan karena klub sudah disewa untuk perayaan ulang tahun, jadi tidak ada CCTV yang hidup kecuali di luar, jelas sang karyawan. Sial. Kesal Juna. Apa malam itu ada pelayanan yang memasukkan obat perangsang ke minuman? Tanya Juna yang memang tidak tahu masalah obat-obatan. Untuk itu kami juga tidak tahu Pak. Apakah ada yang menyuruh atau memang inisiatif sendiri, karena kami hanya bekerja, tidak ada bukti juga untuk menuduh. Benar-benar menyebalkan, gumam Juna kesal lalu segera pergi. Dia tidak mendapatkan informasi apapun dari klub ini, sepertinya Juna harus menerima takdir ini. Juna menghela nafasnya lalu segera pergi. Tujuan Juna pergi ke kampus untuk mencari Renata, dia ingin bicara pada Renata atau membuat kesepakatan bersama. Juna memarkirkan mobilnya di depan kampus berharap Renata keluar dan dia bisa membawa perempuan itu pergi, tapi sudah 2 jam tidak ada tanda-tanda Renata keluar. Tok, tok. Kaca mobil Juna digedong hingga membuatnya kaget dan membukanya. Ngapain lo kesini Mas? Tanya BK yang tidak sengaja melihat mobil sang kakak terparkir di depan gerbang kampus. Nungguin lo? Bohong Juna. Ngapain lo nungguin gue? Gue lagi bete aja pengen ngajak lo jalan. Tumben, cebik BK yang mencium aroma curiga. Apa salahnya sih Dek? Lo kan tahu gue jomblo, kalau bukan Aslan ya elolah yang bisa gue ajak jalan, kalau Ardi sibuk bareng Safa. Makanya cari pacar biar nggak bete. Kayak lo punya pacar aja, ketus Juna. Tapi pernah punya nggak kayak lo, jomblo akut, ejek BK. Mau kemana sih Mas? Tanya BK penasaran. Ikut aja deh, nggak usah bawel, tapi BTW kenapa Renata nggak sama lo, biasanya kalian panter sohib. Renata nggak masuk. Nggak masuk. Pekik Juna. Biasa aja kali Mas, budek gue. Maaf. Kelepasan deh. Lagian lo kok kaget gitu sih denger Renata nggak masuk? Nggak ada. Perasaan lo aja kali, elak Juna menghidupkan mesin mobilnya lalu segera memijak pedal gas. Mobil lo mana dek? Tadi rencananya gue mau dijemput Bang Aslan, mau nemenin dia meeting di mall, tapi lihat mobil lo gue samperin. Nemenin Aslan meeting, tumben. Gue mau jadi model skincare-nya Mas, nggak usah curigaan gitu deh. Oh, gue kira. Apa? Nggak apa-apa, udah lupain aja, ucap Juna yang mulai fokus pada jalanan. Kok diaduk-aduk doang Mas? Makan dong, ini masakan pertama gue loh Mas, pasti enak. Seru BK bangga. Cek. Yakin banget lo? Ngelihatnya aja tiba-tiba hilang selera makan gue. Brengsek lo, udah gue masakin juga nggak ada terima kasihnya, kesal BK. Pagi ini BK sengaja mencoba masak nasi goreng karena Aslan akan ikut sarapan di rumah mereka. Mama kapan pulang dek? Nggak tahu, semalam mama telpon bilang mau jalan-jalan ke luar negeri dulu, mau ketemu Oma Feni, udah kangen katanya. Bakalan lama dong, keluh Juna. Emangnya kenapa? Mau netek lo? Ejek BK. Sialan, ya kangen lah, balas Juna. Pagi, sapa Aslan saat masuk dan bergabung di meja makan. Lelaki tampan itu melepas kacamata hitamnya dan tersenyum manis pada BK. Lo ngapain kesini? Tanya Juna heran. Akhir-akhir ini Aslan dan adiknya sangat dekat. Juna takut Alsan hanya menjadikan BK sebagai pelampiasan, secara Juna tahu kalau Aslan cinta mati pada Monica. Emangnya nggak boleh? Gue nggak nyari lo juga, ketus Aslan.
Makan dulu bang baru berangkat, tawar Beka mengambilkan sarapan untuk Alsan seperti yang biasa dilakukan mamanya pada papanya. Pantasan lo bela-belain masak pagi-pagi begini, ternyata untuk nicunguk, tunjuk Juna kesal. Lo kenapa sih sensitif banget lagi dapat? Tanya Alsan. Makan deh mas jangan banyak omong. Juna lagi-lagi hanya mengaduk makanan di hadapannya saat ini membuat Beka bingung dengan tingkah sang kakak. Elu sakit mas, gue perhatiin beberapa hari ini banyak bengong, nggak ngantor lo. Tanya Beka sambil memegang dahi Juna tapi ditepis oleh lelaki itu. Pegang doang mas, siapa tahu anget gitu, sebagai adik yang baik gue perhatiin sama lo. Gue nggak apa-apa. Terus kenapa jutek gini, obat lo abis? Canda Beka. Juna sakit kah? Tanya Aslan serius. Sakit apa? Malah rindu. Malah rindu. Sama siapa? Tanya Aslan kepo sedangkan Juna kaget mendengar ucapan Beka. Dia pikir Beka akan menjawab Renata. Mama. Mama gimana? Tanya Aslan tak mengerti. Mama nggak pulang-pulang bang, Mas Juna pengen netek. Hahaha, jawab Beka sambil tertawa geli. Kampret lo, hilang selera makan gue, kesal Juna lalu segera pergi meninggalkan Aslan dan Beka yang terus mengejeknya. Idih, marah. Kamu sih kak, kelewatan godain dia. Emang Mas Juna gitu bang, manjanya dari dulu nggak hilang-hilang. Udah makan bang entar keburu siang telat lagi. Aslan menganggukkan kepalanya mencicipi nasi goreng buatan Beka. Hiks. Kenapa mas? Tanya Beka panik sambil menyodorkan air putih. Asin kah? Kamu masukin garam sekilo. Tanya Aslan lalu meneguk air hingga tandas. Masa sih bang? Tadi dicek rasanya enak kok, ujar Beka mengambil 1 sendok dan mencoba mencicipinya. Gila. Kok bisa ya bang? Ucap Beka bingung lalu meneguk air putih. Ya mana abang tahu yang masak kamu. Udah nggak usah dimakan bang, entar malah sembelit lagi. Kita berangkat aja nanti cari sarapan di luar, ajak Beka. Huf. Kalau tahu bakalan makan di luar mending sarapan di rumah tadi, keluh Aslan. Ya maaf bang, namanya juga perdana belum terbiasa, ujar Beka pelan. Setelah Beka dan Aslan pergi Juna terkekeh geli. Siapa suruh lo ngejekin gue mulu, mampus gue kerjain, ucap Juna sambil berjalan masuk ke kamarnya. Setelah Beka masak tadi Juna memasukkan garam banyak dalam nasi goreng perempuan itu, Juna heran tidak biasanya dalam sejarah hidup Beka mau capek-capek masak jika untuk dirinya, pasti ada apa-apanya untuk itu Juna hanya mengaduk-aduk makanan di hadapannya tadi karena dia tahu rasa nasi gorengnya pasti sangat asin. Lo sakit re? Tanya Beka menatap sang sahabat. Enggak. Terus kemarin kenapa enggak masuk? Telepon gue juga nggak lo angkat. Gue capek, jawab Renata pelan. Capek kenapa? Kerja Rodi lo. Ujar Beka sembari tertawa kecil. Lo nggak tahu aja kah? Ini lebih capek dari kerja Rodi, jawab Renata lagi. Apaan sih Re? Jadi penasaran gue, tanya Beka dengan mimik wajah serius. Ngepet, jawab Renata lalu terkekeh geli. Sialan lo, kok lo jadi nyebelin kayak Mas Juna sih? Dek, mendengar nama Juna jantung Renata terasa ditusuk ribuan belati. Hoi. Bengong aja entar kesamber setan kampus baru tahu rasa lo, yuk kantin, ajak Beka menarik tangan Renata pelan. Re, bukannya itu Derry, tunjuk Beka pada kekasih hati sahabatnya ini. Kok cuma sih Re, dia sama perempuan lain loh. Gue udah tahu. Derry selingkuh Re. Tanya Beka tak percaya dan diangguki Renata. Gila tuh orang, kampret. Gue harus kasih dia pelajaran, geram Beka. Nggak usah kah?
Itu calon tunangannya. Tunangan. BOBK. Ya, kemarin dia datang ke rumah gue dan bilang kalau tunangan sama anak kampus kita juga. Bangsat tuh cowok harus dikasih pelajaran Re, nggak bisa didiamkan kalau begini. Nggak usah kah? Buat apa? Nggak ada gunanya juga pakai, kekerasan nggak akan merubah keadaan, tolak Renata tapi BK tetap masih tidak terima karena Derry mengkhianati sahabatnya. Renata yang penurut saja bisa diselingkuhi, apa kabar dirinya yang barbar ini, pikir BK. Namanya penyakit selingkuh tetap ada di darah para lelaki buaya Re. Mending kita pergi yuk Kak, makan di luar aja. Ngapain? Lo takut sama dia atau lo masih berharap sama lebih brengsek seperti dia? Gue cuma nggak bisa nahan air mata Kak, aku Renata. BK yang mendengarnya tak bisa tinggal diam, dia menggebrak meja lalu berjalan ke arah Derry yang tengah ngobrol dengan perempuan. Biur. BK mengambil air dan menyiram ke arah wajah Derry membuat Derry dan Lily kaget. Kenapa? Mau marah? Tanya BK santai. Itu pantas buat lo yang udah nyakitin hati sahabat gue, tunjuk BK. Apaan sih lo? Cewek gila, marah Lily. Gue gila. Lo apa? Perek atau perebutan pacar orang, tunjuk BK kesal. Kak, udah. Jangan Kak, kita pergi, ajak Renata tak ingin memperpanjang masalah. Jika tidak dibawa pergi BK bisa lebih gila dari ini, dan ujung-ujungnya Ben yang menyelesaikannya nanti. Siapa yang merebut? Sahabat lo aja tuh yang nggak sadar diri. Udah miskin pengen berharap dapat cowok yang kaya, udah tahu upik abu pengen jadi Cinderella, ketus Lily membuat BK naik darah. Jaga mulut busuk lo itu ya, tunjuk BK sedangkan Renata sudah meneteskan air matanya. Lo pikir lo sekaya apa sampai berani hina sahabat gue? Lo belum tahu kalau calon suami dia itu orang kaya di Jakarta. Pebisnis hebat nggak sama seperti cowok lo ini, bual BK membuat Renata sedikit terkejut. Re, kamu juga mau nikah? Tanya Derry tak percaya. Iya. Kenapa? Kaget lo? Renata juga nggak butuh lelaki pengecut kayak lo cuma buat nambahin beban hidupnya doang, iya kan Re? Ujar BK dan diangguki Renata pelan membuat Derry mengepalkan tangannya tak terima. Secara dia ingin memperbaiki hubungannya dengan Renata tapi Renata justru mengiyakan ucapan BK. Kak, panggil Aslan yang berjalan ke arah BK membuat BK melemparkan senyuman termanisnya melihat Aslan dan Juna datang bersama. Bagus, ini yang dinamakan pucuk dicinta ulam pun tiba, batin BK. Kenalin calon suaminya Renata, jadi dia nggak butuh elo. Dan buat lo perempuan murahan jangan khawatir Renata nggak serendah lo yang mau sama cowok orang, tunjuk BK pada perempuan bernama Lily tersebut. Juna kaget saat sang adik dengan gamblangnya mengenalkan kalau dia calon suami Renata. Catat ya calon suami bukan calon tunangan, ucap BK lagi. Kak, tegur Renata tidak enak hati pada Juna. Udah Re, nggak usah malu-malu. Biar si cowok brengsek ini tahu kalau kelas lo jauh lebih tinggi dari dia. Renata menghela nafas panjang tak bisa menjawab ucapan sahabatnya ini. BK menarik Renata agar berdiri di sebelah kakaknya Juna. Derry tak bisa melihat pemandangan ini. Dia mencintai Renata hanya saja mamanya ingin dia menikah dengan perempuan lain bukan Renata. Yuk Agra pengen makan di luar. Mas calon bini lo mau makan di restoran Jepang, ucap BK dan diangguki Juna patuh. Ya udah ayo jalan, ajak BK dengan bergelayut manja di lengan Aslan. Banyak pasang mata yang melihat kejadian ini. Mereka berpikir beruntung sekali nasib Renata yang mendapatkan calon suami kaya raya. Jika BK hampir semua orang tahu dia datang dari kalangan konglomerat. Bersambung.